Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimakumullah. Kembali lagi di Klik Dakwah Islam Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Guys, lu pasti tahu kan yang namanya cita-cita? Bukan cita-cita lo ya. Ya, lu mungkin sedari kecil udah pernah ditanyain sama nyokap atau bokap lo, kalau udah gede lo mau jadi apaan? Dalam Islam, cita-cita itu nggak pernah dilarang ataupun dibatasin. Ya, as long lu nggak melanggar syariat Allah SWT. Lu boleh menjadi apapun yang lu mau. Mungkin lu mau jadi seorang pilot, boleh. Lu mau jadi seorang tentara, boleh. Lu menjadi seorang dokter juga boleh. Mr. Doctor, it's strange. Anyway, Allah SWT di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 sudah mengingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan setiap jiwa itu hendaknya memperhatikan apa yang sudah disiapkannya untuk hari esoknya, masa depannya. Jadi Allah SWT di sini menekankan kepada kita agar generasi-generasi muslim itu selalu memperhatikan apa yang ada di depannya, apa yang menjadi masa depannya dia, apa yang menjadi masa depan anak-anaknya, apa yang menjadi masa depan keluarganya atau masa depan masyarakat di sekitarnya. Bahkan Allah SWT di dalam surat Ar-Rahman ayat 33 kasih kita challenge, guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syarul jinna wal insa, wahai para jin dan manusia sekalian, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh. Jika seandainya kalian punya kemampuan untuk menembus langit dan bumi, maka Allah katakan fanfudhu, maka tembuslah, kata Allah SWT. Cuman Allah kasih satu catatan, la tanfudhuna illa bisultan. Ya, tidaklah ia bisa ditembus, langit dan bumi itu tidak bisa ditembus kecuali dengan kekuatan. Jadi kita harus mempersiapkan kekuatan, artinya kita harus usaha. Allah SWT di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, ia berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, hatta yughayyiru bi anfusihim, sampai ia mengubah keadaan yang ada di diri mereka sendiri. Kita jangan diam-diam, Mbak, ngopi itu ngopi. Jadi nggak masalah, lo mau jadi apapun, as long lo nggak melanggar syariat Allah SWT. Jangan kayak Pidi Baik. Lo ingat kan lagunya? Cita-citaku ingin menjadi polwan, mana mungkin aku hanya lelaki. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, dianya enggak. Anyway, sebagus-bagusnya cita-cita yang kita punya, para sahabat dan para ulama selalu mencontohkan kita agar memiliki cita-cita yang paling mulia, cita-cita yang paling tinggi. Ada salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu bernama Rabi'ah radhiyallahu taala anhu. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah SAW apa yang dia inginkan, dia menjawab dengan simpel, yaitu hanya berkumpul bersama Rasulullah SAW di surganya Allah SWT. Ini adalah cita-cita tertinggi, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, idza sa'altumullah, jika kalian meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, maka mintalah surga firdaus. Kenapa? Fa'innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena sesungguhnya surga firdaus itu adalah surga yang paling pertengahan dan surga yang paling tinggi. Jadi jangan nanggung. Kalau lo punya cita-cita, lo cari yang paling tinggi, yang paling mulia di sisi Allah SWT, bukan di sisi duniawi. Contoh lain, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia sedang wukuf di Arafah, dia berdoa sama Allah SWT, Allahumma inni as'aluka syahadata. Ya Allah, berikanlah aku mati syahid fi sabilik, di atas jalanmu ya Allah. Wa wafatan bi baladi rasulik, ya, dan diwafatkan di negerinya atau di kotanya Nabi SAW, yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana cita-cita dari seorang Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Khattab, yaitu adalah ingin mati syahid di jalannya Allah SWT. Dan ternyata apa? Di akhir hidupnya Umar bin Khattab gimana? Dia dibunuh oleh salah satu pengkhianat dari Majusi, yaitu Abu Lu'lu'ah. Contoh lain, yakni Imam Hasan Al-Banna rahimahullah,
Ketika beliau mendirikan Ikhwanul Muslimin, beliau menerapkan 5 prinsip dasar. Yang pertama, Allahu ghayatuna, Allah adalah tujuan kami. Ar-Rasul qudwatuna, Rasul adalah teladan kami. Al-Qur'anu dusturuna, Quran adalah petunjuk atau pedoman hidup kami. Lalu al-jihadu sabiluna, jihad adalah jalan juang kami. Dan yang terakhir adalah al-mautu fi sabilillah asma amanina, yaitu jihad di jalan Allah adalah cita-cita kami yang tertinggi. Jadi ingat, Hasan al-Banna punya cita-cita mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala karena itu cita-citanya yang tertinggi. Dan tujuan pertama dia adalah Allah, karena Allah ghayatuna. Allah adalah tujuan kami. At the end Hasan al-Banna dibunuh juga, guys. Ya, kita tahu at the end Hasan al-Banna rahimahullah dibunuh dan insyaallah beliau mendapatkan syahidnya. Lalu contoh berikutnya adalah Syekh Abdul Aziz Ar-Rantisi. Dia adalah salah seorang pemimpin Hamas ya di Gaza atau di Palestina. Ya, waktu itu dia pernah diwawancarai oleh sebuah media. Lalu dia pernah berkata bahwa dia punya pengharapan agar dia dimati di rudal oleh helikopter Apache-nya punya Zionis Israel Yahudi. Benar, beberapa waktu kemudian dia dirudal oleh helikopter Apache dari Zionis Yahudi Israel ini. Dan dia menemukan mati syahid insya Allah. Nah di sini guys, ya jadi jangan sampai kita stuck sama pengharapan-pengharapan yang rendah. Kita minta sama Allah yang paling tinggi. Ya, apalagi Rasulullah SAW sudah bilang kepada kita, ya, seandainya kita menginginkan mati syahid, bisidqin, ya, dengan kejujuran, jujur-jujurnya kita ingin mendapatkan mati syahid, ballaghuhullah manzilata syuhada, kata Rasulullah. Maka Allah akan menyampaikannya kepada tingkatan para syuhada. Wa immata ala firashihi. Ya, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Jadi jangan putus asa dalam menggapai cita-cita yang paling tinggi. Mungkin itu aja yang bisa gue ingin sampaikan di sini. Ketika kita ingin menyusun masa depan kita, jangan tanggung-tanggung guys. Karena Islam itu mengajarkan agar kita meminta yang paling tinggi, yang paling mulia. Berhubung sekarang juga udah mau mendekati Ramadan, ada satu doa, sebenarnya ini doa bukan dari Rasulullah SAW, cuman banyak sekali orang-orang yang menisbatkannya dari Rasulullah SAW. Padahal hadisnya dhaif atau hadisnya lemah. Tidak sahih dari Rasulullah, tapi kita boleh mendoakannya. Gimana doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikan aku keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Dan sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Semoga dengan doa ini kita benar-benar disampaikan oleh Allah SWT ke bulan Ramadan yang sebentar lagi akan menemui kita. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Klik Dakwah Islam dibuat sebagai channel informasi seputar dunia Islam dan dakwah Islam. Kami berusaha memuat informasi yang kami pilih berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih, sehingga kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Jika ada hal keliru dari apa yang kami sampaikan, mohon koreksi kami di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan lebih banyak lagi konten-konten informasi seputar Islam yang lebih menarik serta mendidik. Semoga Allah Ta'ala menjadikan channel ini bermanfaat dan bermaslahat bagi umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.